Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Ilmu Otorikat. Ya, ini adalah RB941 Uplight saya yang sudah berjasa untuk menjalankan RT RW Net 17 rumah. Dan ini terpasang RB yang baru tipe 2011 IL model rack mounting. Kita akan coba unboxing dulu unitnya seperti apa. Ini unit saya beli di harga kisaran 1.500.000 ke atas ya. Jadi kenapa pakai ini? Karena sebelumnya saya pakai RB941 Uplight itu sekitar setahun. Dulu awalnya pakai itu hanya sekedar untuk coba-coba aja. Jalan gak sih? Ternyata alhamdulillah pelanggannya lumayan banyak. Dan saya pakai 2 sumber internet. Saya satunya itu dua-duanya sih pakai plat merah, cuma dari ODP yang berbeda. Karena terkadang ODP yang pertama itu tiba-tiba loss. Kenapa saya ganti mikrotik baru? Karena mikrotik yang lama itu sering bengong. Jadi ada beberapa klien yang nggak dapet internet alias putus begitu aja, IP-nya nggak dapet, DHCP kliennya nggak dapet, DHCP servernya nggak jalan. Tapi beberapa klien dapat bisa internetan. Setelah di restart tetap begitu. Akhirnya mau nggak mau kita reset konfigurasinya baru bisa lagi. Makanya saya coba cari-cari dengan budget yang tersedia. Inilah yang baru masuk akal dengan 10 port, 5 port gigabit dan 5 port lagi masih fast internet. Ini bisa kita pakai. Model ini sebetulnya memiliki 2 tipe. Yang satu tipe seperti yang saya pakai, rack mounting, dan satu lagi model desktop. Jadi kodenya itu ada di belakangnya, ada RM, rack mounting, atau DK atau desktop. Kenapa saya beli yang rack mounting? Karena rencananya servernya akan saya perbaiki lokasinya, akan saya gunakan kotak server atau wall mount yang kecil-kecilan lah biar cakep sedikit. Jadi mikrotik ini nih kayaknya sih bagus kayaknya. Cuma kita lihat aja. Sebelumnya niatnya mau ngambil yang 750 JR3. Cuma sepertinya tanggung deh. Ini aja. Bahkan sebelumnya saya ada rencana mau ngambil CSR yang terbaru itu, yang 1,5 juta. Cuma kan dia switch, nggak bisa jadi router. Saya nggak bisa jalanin dia sebagai hotspot juga. Ya akhirnya jatuh pada pilihan ini beli di Tokopedia. Dilihat ya, dia bisa pakai adaptor dari 10 sampai 28 volt. Ini sepertinya casingnya ini nih kompatibel dengan tipe-tipe di atasnya, karena ada beberapa jack atau lubang-lubang yang tutupi. Nah seperti itu tuh, biasanya bentuk seperti itu untuk kabel power. Ada juga di sebelah kanannya langsung. Nah itu inlet power juga tuh biasanya, pakai yang model kayak CPU. Inilah tampilan depannya. Lampu powernya warnanya biru, ada 10 lubang di situ. Yang Ethernet 1 itu bisa jadi input PoE, Ethernet 10 bisa jadi output PoE. Jadi ini sudah support PoE tapi hanya untuk di Ethernet 10 nya aja. Tuh ada logo kuningnya ya. Ini bisa dipakai semua ke 10 nya. Saya gunakan mikrotik ini sebagai modem atau sebagai router utama load balance PCC, 2 sumber ISP 50 tambah 50, dan port 3 nya saya gunakan sebagai konsol. Setelah kita lihat semua, mari kita lihat beralih ke komputer ya. Setelah ini bagaimana saya cara men-settingnya. Sebelum saya masuk komputer, Ether 1 adalah internet 1, Ether 2 internet 2, Ether 3 adalah konsol. Mari kita beralih ke layar laptop dan mari kita mulai konfigurasi si RB 2011 ini. Setelah kita lihat penampakan router RB 2011 IL RM rack mounting, maka kita akan coba masuk ke dalamnya. Oke, dan ini laptop ini sudah saya koneksikan ke mikrotiknya. Dapat DHCP defaultnya 881. Kalau kita buka Winbox juga otomatis. Username standarnya adalah admin, passwordnya kosong. Kita connect.
Nah, lalu enaknya kita remove. Saya punya kebiasaan begitu saya remove konfigurasinya, jadi saya buang total. Biar apa? Biar gampang. Oke, setelah kita buang total, kita lihat interface-nya. Udah connect atau belum? Oh, belum connect. Kita close dulu, lalu kita buka lagi. Nah, ini tanda sudah di remove konfigurasinya, jadi terbaca di Winbox IP address-nya kosong, versi router OS-nya 6.48 stabil ya. Kita koneksi menggunakan MAC address-nya, karena kan IP-nya masih kosong, kita koneksi, berhasil masuk. Sekarang kita lihat dulu interface-nya. Nah, interface-nya di sini itu ada 10 ether atau 10 colokan LAN. Router ini bisa kita fungsikan sebagai switch atau sebagai router seperti biasanya. Tentu saja untuk masalah hotspot dan kawan-kawannya sudah sangat bagus. Jadi router ini akan kita gunakan sebagai pengganti dari RB941 Hub Lite yang saat ini sedang beroperasi dengan menangani 17 klien rumahan dengan speed rata-rata 2/5 mega, dan itu sudah ngos-ngosan banget. Jadi ini bisa kita fungsikan sebagai hubnya juga, atau sebagai switchnya juga, dan sebagai routernya sekaligus. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau menggunakan atau mau pakai Mikrotik yang fungsinya hanya sebagai switch, bisa pakai CRS atau CSS, Cloud Router Switch atau Cloud Switch apa gitu, lupa lah pokoknya. Nah, itu yang akan kita hajar, yang ini yang kita pakai. Kita lihat dulu, ini kan interface-nya ada 10 Ethernet. Nanti kita akan coba konfigurasi dengan satu sumber internet dulu, apakah ini bisa jalan. Lalu kita akan coba konfigurasi dengan load balance 2 ISP dengan outputnya adalah hotspot. Nanti klien rumahannya kita binding aja. Kenapa dibinding? Karena biar nggak repot masukin PPOE segala macam, karena nanti router ini akan saya taruh di tempat pelanggan saya, ya biar mudah aja maintenance-nya. Karena kalau pakai PPOE kita harus keliling rumah-rumah lagi buat nyeting-nyeting lagi. Saat ini kondisinya adalah pakai IP static. Kita lihat resource-nya, kita lihat speknya lah, kita lihat speknya. Nah, ya kita lihat speknya. Nah, ini dia speknya. CPU-nya satu, hanya ada satu CPU di sini, 600 MHz. Ya, load-nya masih 2%, 3%. Hard disk-nya sebesar 128 MB NAND. Kalau saya salah ya sorry. Bed block-nya masih 0. Lalu dia pakai MISB, ini stabil. Nah, ini terakhir update. Ya. Ini apa namanya? Ini RAM-nya nih. RAM-nya 64 GB. Oke. USB tentu aja nggak ada, PCIe juga nggak mungkin ada, IRQ ya begini deh. Oke. Sekarang kita langsung hajar aja. Pertama kita tes dulu apakah ini sudah dapat internet. Nah, nggak ada internet ya. Jadi langkah pertama kita akan ubah Ether satunya menjadi ISP1, Ether 2-nya adalah ISP2, dan ini ke bawah saya akan jadikan distribusi semua. Ini akan saya jadikan distribusi, maka saya buat bridge-nya dulu. Saya kasih nama bridge distribusi, lalu portnya akan saya tambahkan. Nah, biasanya hati-hati, biasanya jangan panik kalau portnya ini saya tambahkan yang Ether 3, nanti akan putus karena Ether 3 kan lagi connect ke si router boardnya. Jadi kita konekkan yang jauh-jauh dulu aja, 10, biar nggak putus gitu. Putus pun nggak apa-apa sebenarnya, cuma ribet aja. 8, kita bridge saja biar gampang. 7,
6 1 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 4. Yang 3 kita buat setting dulu aja, atau kalau di Cisco kita buat sebagai konsol. Lalu sudah jadi, ini kita kasih nama konsol. Faktor 4 ini distribusi, bisa nggak sih kalau bisa. Oke, next kita kasih IP-nya dulu. Kita ambil IPC ISP dulu ya. 10 misalkan, jangan 10 juga, 50. Baik, ISP satunya ISP satunya itu perfectnya itu 9192.168.1.0. Kalau yang duanya, ISP 2-nya 2.0. Oke, terus untuk konsolnya kita kasih juga. Oke, lalu untuk distribusinya kita kasih juga. Oke, kelas C aja nggak apa-apa. Oke, beres. Tadi. Setelah masalah IP-IP-an beres, sekarang kita coba dulu ini kita kasih DNS ini terus kita kasih firewall dulu. Terus kita kasih roots-nya dulu. Terus jadi ada perubahannya adalah di ISP 1 IP-nya adalah 10.10.10 10.50. ISP 1-nya 10.10.10 karena gateway-nya ada di 10.10.1. Kita tes apakah bisa internetan. Kita ping ke router satunya, pingnya jalan. Kita coba ping ke internet jalan. Kita coba ping jadi settingnya semudah itu, langsung jalan. Sekarang bagian terserunya, kita harus bikin load balance. Ini kan hanya jalan satu ISP nih, ya. Oh, sebelum bikin load balance kita bikin DHCP-nya dulu. DHCP untuk konsol. Kita bikin DHCP-nya. Biasanya saya bikin 50, DNS oke aja, oke. Jadi ini otomatis akan dapat IP. Mana sih? Nah, otomatis dan di sini sudah bisa internetan. Udah jalannya internetnya ya. Jadi pengaturan sederhana aja kalau internetan, kita atur IP-nya, atur DNS-nya, atur firewall-nya, dan bikin pool-nya. Bikin root-nya, baru bikin DHCP dan pool-nya. Ini internet jalan udah. Ya,
cakep ya. Sekarang kita bikin gimana video. Kita mau pakai yang load balancing PCC script generator. Kita pakai ini. Kita connect lagi. Jadi kita mau menggabungkan dua buah internet ini. Nanti video yang jadulnya ada di pojok kanan atas ini. Tapi kalau untuk video terbarunya kita pakai script ada di sini. Kita buka. Nah, kita tinggal masukin di sini. One ISP satunya apa tadi? Ether. 1 ISP 1. Gateway-nya berapa? 10 10 10 1. ISP 2-nya di Ether. Gateway-nya di 192 168 2.1. Udah begini aja terus generate. Nah, muncul nih. Ini tinggal kita copy pastekan ke terminal gitu. Lihat ya, ini interface-nya masih begini, firewall-nya masih kosong, mangle-nya masih kosong, ya kan, masih kosong semua. Sekarang kita masuk ke terminal. Ini ada pemberitahuannya nih. Copy paste to terminal. Make sure mangle script on the top position. Jadi pertama kali kita copy yang ini dulu baru ke atas. Caranya kita aja begini. IP firewall mangle. Ini kita copy yang ini. Gagal. Oh, juga. Add DD action. Oh, oke. Kita close terminalnya, kita ulang lagi. Ini kalau ini kita enter sekali, klik, kita lihat di mangle-nya otomatis akan terbentuk ya. Setelah ini kita keluar dulu dan kita copy yang atasnya. Kita bikin address list-nya dulu. Sama caranya, paste aja, enter lagi. Selesai keluar, nanti akan muncul address list. Nah, muncul ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita tutup lagi, kita bikin lagi NAT-nya. Gampang aja, tinggal copy paste. Makanya kalau kata dosen saya Pak Ono, tinggal copy paste itu paling enak sedunia. Makanya kita lebih suka terminal timbang pakai GUI, karena pakai GUI lama nih. Ini GUI satu-satu ngetingnya. Kalau pakai terminal kan tinggal copy paste enter, kelar. Terus kita bikin rootnya. Nah, ini sudah selesai nih. Ini udah jalan 2 ISP. Dan ISP2 dan ISP1, kita lihat rootnya di sini. Nah, ini root jalan ya. Yang tadi saya buang aja ini. Statik ya, enggak ya. Ini yang saya buang besar. Cukup soalnya. Oke, sekarang kita coba internetnya masih jalan apa enggak. Internet masih normal. Biasanya kalau udah begini hotspotnya ini nggak jalan. Kita bikin hotspot coba ya. Jadi harus ada settingan lagi bikin hotspotnya.
hotspot udah jalan. Hotspot ini jalan di Ether 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita coba Ethernya. Jalan apa enggak nih hotspotnya? Kalau jalan sih alhamdulillah, tapi kalau nggak jalan kita harus setting lagi gitu. Nah, ini kita dapat IP si hotspot. IP-nya dapat, coba kita internetan apakah bisa. Nah, dia nggak mau internet nih. Jadi kalau kita buka terminal juga. Jadi memang dapat IP, cuma hotspotnya nggak jalan. Kita coba pin dulu. Internet mati. Kita coba buka halaman login page-nya, kita templok pakai IP-nya, tuh bengong dia, captive-nya nggak mau kebuka. Inilah kekurangan load balancing PCC. Tapi tenang aja, ada cara perbaikannya ya. Perbaikannya adalah ya, inilah masalahnya. Jadi dari buana net juga, masalah login pack hotspot gak muncul di load balancing PCC. Cukup tambahkan saja NAT ya untuk hotspot autentikasinya. Saya coba ini gagal, saya pernah coba ini gagal. Paling asik coba ini nih. Ini paling asik, paling jos nih. Ini nih, paling jos. Sekarang caranya sama, cara pinter aja, cara bego, kita copy paste aja. Oke, kita copy paste, buka ini terminal, pastikan letakkan paling atas lokal IP masing-masing untuk penggunaan IP space. Terus jangan lupa petunjuknya, kita buka firewall, mangle, ini kita naikin ke atas. Oke, address list juga bakal nambah. Nah, kebuka ya, jadi beres ya, sesimpel itu aja masalahnya. Ini kita login udah bisa. Ini bisa kita pakai. Oh, jadi ini kita pakai. Oke, sekarang gimana caranya saya mau remote DNS-nya? Bukain DNS-nya. Jadi saya mau ngarahin biar bisa nge-remote router ini dari jarak jauh. Saya arahkan ke traffic nomor 1. Moga-moga bisa.